Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang corporation, khususnya tentang dividen, stock split, and treasury stock. Ini adalah topik ketujuh, artinya ini adalah topik terakhir sebelum ujian tengah semesternya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan tetap menggunakan referensi dari buku Warren Reef Draghack, yaitu yang berjudul Accounting 27 Edition Cengage Learning USA. Nah, pada topik ketujuh ini kita memiliki 4 learning objective sehingga peserta setelah mengikuti topik ini akan bisa mendeskripsikan dan mengilustrasikan accounting untuk cash dividend dan stock dividend. Selain itu juga mendeskripsikan dan mengilustrasikan accounting untuk treasury stock transaction. Dan di topik yang ketiga, peserta juga bisa mendeskripsikan serta mengilustrasikan reporting dari stockholders equity. Dan yang terakhir, mendeskripsikan efek dari stock split pada corporate financial statement. Nah, kita masuk ke cash dividend. Cash dividend ini adalah bentuk distribusi dari pendapatan korporasi dalam bentuk kas. Memang jenis dividen ini bermacam-macam, namun yang umumnya kemudian dibagikan kepada para stockholders itu adalah dalam bentuk cash dividend. Nah, ada 3 kondisi yang kemudian perlu dipenuhi apabila kemudian korporasi mau menerbitkan cash dividend ini. Yang pertama adalah, ya, kemudian dia perlu memiliki sufficient return earning. Kalau memiliki defisit return earning yang bersaldo debit, ya nggak boleh kemudian dia menerbitkan cash dividend ini. Kemudian juga selain return earning-nya cukup, maka cash-nya juga harus cukup. Dan juga yang terakhir adalah memang sudah disetujui oleh para board of directors bahwa memang akan diterbitkan cash dividend. Nah, ada 3 tanggal penting ya dalam penerbitan cash dividend ini. Yang pertama adalah date of declaration. Nah, di sini adalah tanggal bahwa akan disampaikan di koran misalnya, yang disampaikan di publik bahwa dividen akan dibayarkan. Kemudian ada date of record. Ini di sini akan dituliskan, dicatat siapa saja yang berhak mendapatkan dividen. Kemudian ada date of payment. Date of payment ini di sini adalah tanggal pembayarannya. Jadi kalau misalnya kita membeli saham setelah tanggal pencatatan, maka kita nggak berhak menerima dividen tersebut. Tapi kalau misalnya habis ada date of declaration, di tengah-tengahnya kita membeli saham, maka kita akan masih tetap tercatat sebagai penerima dividen. Ya. Oke, nah kita lihat di sini, asumsikan bahwa tanggal 1 Oktober Hyber Corporation dia declare cash dividend dengan tanggal pencatatan adalah 10 November dan tanggal pembayaran adalah 2 Desember. Nah, di sini ada keterangannya preferred stock-nya dia, ada 5.000 yang lembar saham yang beredar, nilainya adalah $100 per parnya, dan common stock-nya ada 100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai par adalah $10. Nah, dividen per share masing-masing untuk preferred stock ini ada $2,5 dan untuk common stock adalah $0,3. Di sini sudah ada total dividennya. Nah, untuk tanggal pertama, yaitu tanggal declaration date-nya, maka kita akan mencatat cash dividend to cash dividend payable. Muncul hutang di sini ya, karena memang kita sudah mendeklarasikan, artinya kita memang sudah eh, mengakui bahwa kita memiliki kewajiban untuk membayar cash dividend ini. Nah, di tanggal 10 November, date of record, ini kita nggak perlu membuat jurnal ya, hanya mencatat saja siapa saja yang berhak untuk mendapatkan cash dividend. Di tanggal 2 kemudian kita membayarkan kewajiban kita, so cash dividend payable to cash, senilai berapa totalnya. Jenis lain dari dividen adalah stock dividen. Jadi kalau cash dividen, kita membayarkan dividen dalam bentuk kas. Nah, kalau stock dividen, ya kita membayarkan dividen dalam bentuk saham. Nah, stock dividen normally declare hanya kepada common stock saja. Pada saat kita mengeluarkan stock dividen ini, pada saat kita menerbitkan stock dividen, maka yang terpengaruh pada balance sheet ini hanya pada stockholders equity-nya. Bagaimana kok bisa hanya stockholders equity saja yang terpengaruh? Nah, di sini pada saat kita menerbitkan stock dividen, maka nilai yang tadinya ada di return earning kita pindahkan kepada paid in capital. Biasanya kita menggunakan fair value atau market price ya pada saat kemudian kita menerbitkan stock dividen ini.
Kita lihat di sini asumsikan bahwa stockholders equity account dari Hendrik Corporation pada tanggal 15 Desember adalah sebagai berikut. Common stock-nya adalah 20 nilai par-nya dan di situ ada 2 juta shares yang di-issued. Kemudian ada paid in capital in excess of par common stock senilai 9 juta dan return earning-nya adalah 26.600.000 dolar. Di tanggal 15 Desember Hendro Corporation declare stock dividend 5% atau 100,000 shares. Ini akan di-issued di tanggal 10 Januari kepada stockholder. Nah, di-record pada tanggal 31 Desember. Oke, market price-nya dari stok ini tanggal 15 Desember itu adalah 31 dolar per share. Maka jurnal yang akan kita catat pada tanggal 15 Desember, stock dividend to stock dividend distributable and paid in capital in excess of par. Pada tanggal 31 Desember kita hanya mencatat saja sehingga tidak ada jurnalnya. Nah, kemudian di tanggal 10 Januari kita akan mencatat stok dividen distributable tadi, kita kurangkan dan kita terbitkan common stock senilai 2 juta. Akun stok dividen yang kita catat pada declaration date ini akan ditutup di akhir periode pada return earning ya. Sehingga memang ini nanti akan berpindah ke paid in capital. Return earning-nya berkurang, paid in capital-nya akan bertambah. Nah, untuk stok dividen ini tidak merubah aset, liabilitas, dan total stockholders equity karena memang tadi kita lihat efeknya hanya ada di stockholders equity bertambah dan berkurang sehingga aset tidak berubah, liabilitas tidak berubah, total dari stockholders equity juga tidak berubah. Begitu juga dari proporsi kepemilikan saham biasanya juga tidak berubah karena dia di sini contohnya stockholders memiliki 1.000 lembar saham dari total 10.000 saham yang dimiliki sama perusahaan. Maka di sini apabila korporasi kemudian declare 6% stock dividend, maka stockholders proportionate interest-nya tidak akan berubah nih di sini. Total misalnya ya ada 10.000 nih sebelum stock dividen. Jadi artinya setelah stok dividen kan akan bertambah 6% atau 10.600. Nah, yang awalnya memiliki 1.000, kemudian setelah stok dividen memiliki 1.060, artinya proporsinya tetap sama-sama 10%. Hanya memang lembarnya setelah stok dividen akan bertambah saja. Namun proporsinya tetap sama. Nah, kita masuk ke treasury stock transaction. Nah, seringkali perusahaan untuk kepentingan tertentu ini membeli kembali saham mereka dan saham yang dibeli kembali ini disebut sebagai treasury stock. Alasan membeli kembali stok ini adalah salah satunya untuk menyediakan saham bagi pegawainya atau kemudian reissue saham tersebut sebagai bonus kepada employees atau misalnya juga support market price dari saham yang dimilikinya. Nah, untuk treasury stock ini kita menggunakan cost method ya dalam mencatatnya. Jadi menggunakan cost method, treasury stock ini akan didebit senilai purchase price-nya dan kemudian pada saat di-resold maka treasury stock akan dikredit senilai cost-nya. Kalau ada perbedaan antara nilai dengan selling price-nya, maka kita akan catatkan pada paid in capital from sale of treasury stock. Jadi asumsikan di sini ada common stock ya sebanyak 20.000 shares authorized dan issued dan nilai par-nya adalah 25 dolar, maka totalnya adalah 500.000 dolar dan excess of issued price over par-nya adalah 150.000 dolar. Nah, pada tanggal 13 Februari, corporation ini beli kembali nih 1.000 lembar saham dari common stock-nya senilai 45 dolar per share. Maka kita akan catatkan treasury stock to cash senilai cost-nya 45 dikalikan dengan 1.000, 45.000. Pada tanggal 29 April, korporasi kemudian menjual kembali treasury stock-nya senilai 60. Maka di sini kan ada selisih antara yang tadi cost-nya 45 dijual kembali di 60. Ada selisih, kita masukkan ke dalam paid in capital for
sale of treasury stock. Kalau untuk treasury stock ini tidak ada dividen ya yang akan dibayarkan kepada treasury stock. Nah, bagaimana kemudian kita melaporkan stockholders equity pada neraca? Ada dua metode. Yang pertama, each class of stock is reported followed by its related paid-in capital account. Nah, metode yang kedua, stock account di-report, kemudian baru diikuti dengan paid-in capital-nya as a single item. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Kalau untuk metode yang pertama, setelah preferred stock, kemudian ada paid-in capital-nya, excess of issued price-nya. Common stock diikuti dengan excess of issued price-nya. Nah, untuk metode yang kedua, kita catatkan preferred stock, common stock, kemudian baru additional paid-in capital in total. Nah, bagaimana kemudian kita melaporkan laba ditahan? Laba ditahan biasanya akan ada laporan tersendiri atau kita biasa sebut dengan return earning statement. Jadi ini perubahannya laba ditahan bertambah kalau ada laba, berkurang kalau ada rugi, dan juga berkurang kalau ada dividen. Kita ketemukan return earning akhir yang ini akan ditambahkan pada stockholders equity. Nah, kita lihat di sini adalah statement of stockholders equity. Ada judulnya, ada nama perusahaannya, judulnya, kemudian periodenya, dan kita lihat ada kolom untuk preferred stock, common stock, additional paid-in capital, return earning yang tadi bertambah sesuai dengan return earning statement, dan juga treasury stock. Di terakhir ada totalnya. Oke, nah itu adalah penyajian dari stockholders equity ya. Kita masuk ke stock split. Stock split itu adalah proses di mana perusahaan kemudian mengurangi nilai par atau stated value dari common stock-nya. Dan kemudian di-issued proportionate number of additional shares sesuai dengan perhitungannya. Nah, stock split ini di-applies to all common shares including the unissued, issued, dan treasury shares-nya. Tujuannya apa kemudian melakukan stock split? Ini adalah untuk mengurangi harga pasar per share-nya ya. Nah, untuk apa kemudian dikurangi harganya? Untuk menarik minat investor untuk kemudian membeli sahamnya yang tadinya sangat mahal, kemudian bisa dijangkau oleh investor yang ada di bawahnya. Sehingga kalau ada stock split, kita bisa menjangkau investor dengan portfolio yang beragam ya. Yang awalnya hanya investor dengan kemampuan yang tinggi, nah ini sekarang kita punya portfolio investor yang beragam. Nah, untuk stock split sendiri, dia tidak akan merubah jumlah atau total dari nilai sahamnya, hanya akan meningkatkan total jumlah saham yang beredar saja. Kita lihat di sini, sebelum stock split harganya adalah 100 per share-nya. Ya. Di sini akan kemudian di-split menjadi 5 ya. Artinya dari yang 100 dibagi 5, artinya sekarang par-nya adalah $20 per share-nya. Nah, yang awalnya hanya ada 4 shares ya, karena dibagi menjadi 5 maka 4 dikalikan 5 ada 20 shares. Totalnya tetap sama $400. Hanya jumlah sahamnya yang tadinya hanya 4 menjadi 2. Oke, itu adalah topik terakhir yang akan dibahas sebelum ujian tengah semester. Good luck untuk ujiannya. Terima kasih.